Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua. Agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Berikut ulasannya. Surga merupakan idaman bagi setiap kaum muslim. Meraihnya tentu saja tidaklah mudah. Namun, ada kisah tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kisah ini diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berdasarkan cerita dari sahabat Abu Bakar, seseorang dan salah satu sahabat yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Hadis ini juga termasuk hadis yang hasan. Jadi kedudukan hadis ini baik, dan tentu saja bisa dipercaya dan dijadikan rujukan. Dalam sabda itu, Nabi mengisahkan perihal 70.000 orang dari umatnya, tanpa hisab saat di akhirat nanti. Hisab artinya, mereka yang masuk surga, tanpa ada siksaan kubur, maupun merasakan siksa di hari kiamat. Lantas, siapa saja 70 orang masuk surga tanpa hisab? Dari Abu Bakar, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka tampak seperti bulan di malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu, aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untukku. Setiap satu orang menjadi 70.000 orang." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain juga disebutkan, mereka ini adalah sosok-sosok yang hanya Allah yang mengetahuinya. Namun, Nabi Muhammad sudah diberi bocoran bahwa mereka ini akan bersama beliau di surga nantinya, tanpa hisab. Beberapa ulama memberikan makna hadis di atas. Sosok yang mungkin tergolong dari 70.000 orang tersebut, dan kata Nabi, terus bertambah. Itu adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan dan ikhlas. Apakah orang biasa bisa mendapatkan anugerah itu? Ada satu hal yang perlu dicermati adalah, surga merupakan hak prerogatif dari Allah Azza wa Jalla. Tugas manusia hanyalah senantiasa berbuat kebaikan di dunia, mengerjakan perintah dan larangannya. Senantiasa mengingat nama Tuhannya dalam tiap sanubari kita. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk masuk surganya. Tinggal seseorang itu sendiri, apakah diizinkan oleh Allah atau tidak. Dalam hadis lain, masih dalam riwayat Imam Ahmad, melalui jalur riwayat Abu Hurairah, disebutkan tentang mereka yang bakal masuk surga. Kata Nabi, ada 3 golongan. Rasulullah bersabda, ditampakkan kepadaku 3 golongan. Orang yang pertama kali akan masuk surga, yaitu orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang suci, serta menjaga kesuciannya, dan hamba-hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik, serta memberikan nasihat kepada tuannya. Hadis riwayat Ahmad. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu. Tanpa harus mampir dulu ke neraka, untuk dicuci semua dosa-dosa kita selama hidup di dunia. Namun langsung masuk saja.
tanpa dihisab, dan tanpa diadzab. Namun bagaimana caranya? Berikut dijelaskan pembahasannya. 15 amalan masuk surga, tanpa dihisab. 1. Bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah, keistimewaan yang didapatkan oleh al-muwahhidin, atau orang-orang yang mentauhidkan Allah itu banyak dan sangat besar. Di antara keutamaan ilmu tauhid Islam yang didapatkan oleh mereka adalah, ahli tauhid mendapatkan keamanan dan hidayah. Tempat kembalinya adalah surga. Allah Ta'ala menyelamatkannya dari neraka. Ahli tauhid mendapatkan kesempatan diampuni seluruh dosa-dosanya. Timbangan tauhid beratnya mengalahkan timbangan langit dan bumi. Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. 2. Beramal sesuai dasar hukum Islam. Sa'idi berkata, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan dalil yang didengarnya. Namun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kepada kami, hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, seorang nabi bersama seseorang, dan 2 orang, serta seorang nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya, tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang, dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka, ada 70.000 orang, yang masuk surga tanpa hisab, dan tanpa adzab. Kemudian, beliau bangkit, dan masuk ke rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. 3. Tawakal. Hukum beradab dengan Rasulullah. Ada di antara mereka yang mengatakan, barangkali mereka itu sahabat Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Dan mereka menyebutkan yang lainnya pula. Ketika Rasulullah keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan qai, dan tidak melakukan tathoyur, atau sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan, atau ramalan. Serta mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. 4. Meninggal dunia dalam keadaan bertaubat. Sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya, hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itu selalu panjatkan doa, agar diwafatkan dalam Islam dan husnul khotimah. 5. Bersih dari dosa syirik, bid'ah, dan maksiat. Maksudnya, bersih dari dosa dengan segala macamnya bentuk kesyirikan, bid'ah, dan maksiat. Adalah seorang hamba yang meninggal dunia, dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa. Atau, dosanya sudah terlebur, dengan amalan pelebur dosa. 6. Jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Shaleh Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan, As-Sabiqun Bil Khairat, dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan, mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal saleh dan ketaatan, baik amalan yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka, barang siapa yang sampai pada tingkatan ini,
maka ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. 7. Mengucap syahadat ketika meninggal. Pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi kalimat syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah. Membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkannya. Kitab Tauhid at-Tamhid nomor 33. 8. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Shaleh Alusi Syekh Hafizahullah menuturkan, di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan, perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian kalimat syahadat, syahadatain, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah, terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik, dengan segala macamnya. 9. Pengikut setia Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah bersabda, aku dianugerahi Allah 70,000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu, aku memohon tambahan kepada Allah. Dan Allah menambahkan untukku, setiap satu orang menjadi 70,000 orang. Hadis riwayat Ahmad, dalam Musnad dengan sanad yang sahih. 10. Orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam jannah kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Quran Surat Al-Waqiah, ayat 10-14. 11. Memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu, dan mereka didekatkan kepada Allah di surganya kelak. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka, Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta takdir, dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan akhlak, dan keagungan. 12. Mendapatkan buku amal di tangan kanan. Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran Surat Al-Insyikak, ayat 7-9. 13. Orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah semua timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun sholat, mereka dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar puasa, dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji, dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Timbangan dosa orang-orang yang dihukum dengan penderitaan sakit tidak dipasang. Mereka juga tidak diadili, mereka selain diberi pahala, juga tidak dihisab. 14. Mati syahid. Abu Nuaim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti, orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab, dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan, namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak.
Sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting, agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah. 15. Selalu bersyukur dan qanaah atau menerima apa adanya. Wahai cucuku, selalulah bersikap qanaah. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dan tunaikanlah kewajiban-kewajiban. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling berbakti pada Allah. Wahai cucuku, sesungguhnya di surga, terdapat pohon bernama balwa, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dicoba dengan derita penyakit. Untuk mereka tidak diadakan penimbangan amal, dan juga tidak diselenggarakan pengadilan. Tetapi malah dicurahkan pahala kepada mereka. Beliau lalu membaca surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah, yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jika seseorang memiliki kebaikan yang sempurna, misalnya dari segi akhlak, amalan kebaikan kepada orang lain, dan sebagainya, namun ia memiliki sifat kafir dan syirik, maka ia tidak termasuk pada 15 golongan tanpa hisab, yang disebutkan di atas, melainkan mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan dari semua dosa, selama hidup di dunia. Semoga kita termasuk golongan orang, yang masuk dalam surganya kelak, dan masuk tanpa hisab. Insya Allah, amin Allahumma amin. Demikian sepenggal kisah 70.000 orang, yang masuk surga, tanpa hisab dan siksa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalam.